Hoax. 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 Fakta dong. Fakta dong. Betul. Fakta. Hoax. 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 Halo rekan ASN, kali ini Kementerian Pan-RB menghadirkan sesuatu yang baru, yaitu ASN Corner. ASN Corner akan membahas mengenai isu yang hangat seputar dunia ASN dan tentunya menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan dalam ASN Corner ini kita mempunyai sapaan khusus, yaitu rekan ASN. Rekan ASN tidak hanya terbatas bagi para ASN, namun juga kamu sebagai teman-teman dari ASN dan juga yang sedang memperjuangkan diri untuk menjadi ASN pada tahun ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aldi Prima Putra, dan dalam ASN Corner episode 1 ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai pengadaan formasi dalam seleksi CASN tahun 2021. Seperti yang telah kalian ketahui, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB telah menerbitkan 3 peraturan tentang pengadaan seleksi CASN tahun 2021 ini. Di antaranya yaitu Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS, nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3KJF Guru, dan Permen Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Nah, bagi teman-teman yang merasa ketinggalan dalam sosialisasi peraturan tersebut, bisa klik link di bawah ini ya. Nah, rekan ASN, di sini tentunya saya nggak sendirian. Sudah bergabung bersama saya di sini ada Mbak Konita. Mbak Konita, apa kabar? Baik. Boleh diceritakan secara singkat Mbak mengenai latar belakang pekerjaan Mbak Konita dan dalam proses seleksi CASN tahun ini Mbak Konita bertugas sebagai apa? Halo, perkenalkan saya Konita Lady sebagai analis kebijakan di Kementerian Pan-RB. Saya tergabung dalam tim Panselnas untuk seleksi CASN di tahun 2021. Selain itu, saya juga sebagai tim penyusun Permenpan pengadaan CASN tahun 2021 dan validator usul kebutuhan di instansi daerah. Berarti bener banget nih rekan ASN kalau kita bertanya-tanya tentang formasi dalam seleksi CASN tahun 2021 ini ke Mbak Konita ya. Oke, Mbak Konita, jadi sekarang ini kan di media sosial maupun di pemberitaan juga udah ramai banget nih tentang formasi seleksi CASN, terutama tentang formasi, terus jenis-jenis kebutuhan, terus kayak persyaratan dan ketentuan. Mungkin bisa dijelasin Mbak, formasi yang paling banyak tuh dalam seleksi CASN ini ada apa aja ya? Ya, kita lihat secara nasional dulu ya. Nah, kalau untuk secara nasional itu jumlah penetapan kebutuhan keseluruhan di seluruh instansi itu sebesar 676.733. Ya, itu secara nasional. Lalu kalau secara per instansi, misalnya instansi pusat atau instansi daerah tuh bagaimana Mbak? Ya, instansi yang melaksanakan pengadaan itu dari kementerian dan lembaga itu ada 54, kemudian pemerintah provinsi 33, pemerintah kabupaten kota 486. Oke, dari 676.000 formasi tersebut, kira-kira detailnya seperti apa ya Mbak? Kan sekarang ada 2 nih ASN, ada PNS dan juga ada P3K. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail sama Mbak Konita? Ya, kalau untuk jumlah penetapan kebutuhan berdasarkan jenisnya itu ada CPNS dan P3K. Yang CPNS itu ada 128.016. Kemudian yang P3K ada 548.717. Wah, jauh lebih banyak untuk P3K ya Mbak ya? Iya. Mungkin rekan ASN di sini ada yang belum tahu nih Mbak tentang P3K itu apa, karena memang baru tahun ini kan. Mungkin Mbak Konita bisa menjelaskan secara singkat P3K itu sebenarnya apa sih? Ya, kalau untuk P3K itu dikhususkan bagi mereka yang udah berpengalaman. Nah, di persyaratan kali ini pengalamannya minimal 3 tahun dan itu khusus untuk tenaga profesional aja. Nah, kalau misalnya CPNS
usia dari 18 sampai 35 tahun itu bisa daftar. Nah, sedangkan untuk P3K dia itu bisa mendaftar dari usianya sebelum usia pensiun. Jadi di atas 35 tahun dia itu bisa daftar. Oke. Iya. Kayaknya menarik banget nih Mbak tentang P3K. Maksudnya masih banyak yang bisa digali karena ini merupakan sesuatu yang baru kan ya? Iya, benar. Mungkin gimana kalau nanti ada episode lain yang khusus bahas P3K kali ya? Iya. Akan lebih seru lagi sepertinya. Oke Mbak, selanjutnya nih kita mau tanya tentang jumlah kebutuhan CPNS dan P3K. Kira-kira instansi mana aja sih yang paling banyak membuka lowongan untuk CPNS dan P3K tersebut pada seleksi CASN tahun 2021 ini, Mbak? Nah, kita lihat untuk di pusat, di kementerian atau lembaga itu berdasarkan jumlah penetapan kebutuhannya 5 terbesar. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Badan Kependudukan dan KB Nasional. Yang keempat, Kementerian Kesehatan. Dan yang kelima, Kejaksaan Agung. Itu untuk instansi pusat ya Mbak ya? Iya. Nah, sedangkan kalau untuk instansi daerah bagaimana Mbak? Untuk provinsi, kabupaten, dan kota? Kita lihat untuk yang provinsi. Nah, 5 instansi dengan penetapan kebutuhan terbanyak. Yang pertama, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat, Provinsi Jawa Tengah. Yang kelima, Provinsi Sumatera Utara. Ya, sedangkan untuk kabupaten dan kota bagaimana Mbak? Nah, untuk kabupaten kota sendiri, itu 5 instansi dengan penetapan kebutuhan terbanyak. Yang pertama, Kabupaten Tangerang. Yang kedua, Kabupaten Cilacap. Yang ketiga, Kabupaten Pandeglang. Yang keempat, Kabupaten Bandung Barat. Yang kelima, Kabupaten Majalengka. Berarti tadi udah dijelasin juga tuh ada instansi pusat paling banyak, ada 5 paling banyak. Kemudian provinsi, kabupaten dan kota juga ada 5 paling banyak. Tapi bukan berarti instansi yang lainnya nggak buka banyak juga ya Mbak ya. Karena memang disesuaikan dengan kebutuhannya ya Mbak ya. Iya, betul. Oke Mbak, lalu untuk rekrutmen seleksi CASN tahun 2021 ini fokusnya kemana sih Mbak? Arah fokusnya itu seperti apa? Ya, kalau untuk tahun 2021 ini kita fokus ke tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidikan. Terutama tahun ini kita ada buka untuk P3K secara umum. Untuk tenaga lain bagaimana Mbak? Untuk tenaga teknis itu ada dibuka sebesar 73.670. Nih, kita bisa lihat yang 5 terbanyak itu dari yang pertama penjaga tahanan. Kemudian di sini ada penyuluh keluarga berencana ahli pertama, penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh keluarga berencana terampil, dan analis perkara peradilan. Wah, berarti dari berbagai macam bidang ya Mbak ya, rekan ASN bisa mendaftar di seleksi CASN tahun 2021 ini karena selain memang formasinya yang dibutuhkan juga banyak, jadi 4 kali lipat ya daripada tahun sebelum-sebelumnya. Kemudian juga jabatannya juga banyak ya Mbak ya, yang dibuka dengan membutuhkan berbagai keterampilan khusus dan keahlian khusus. Dan untuk mempelajari tentang seleksi CASN sebelum dibuka nih Mbak, bisa lihat di mana aja sih Mbak? Ya, teman-teman sebelum mendaftar itu bisa pelajari dulu untuk Permenpan 27, 28, dan 29. Jadi dicek benar nih kualifikasi pendidikannya sesuai nggak sama yang teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman itu melamar di jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kalian punya, karena nanti bisa langsung gagal untuk seleksi administrasinya. Oh gitu. Jadi memang harus detail ya Mbak ya? Detail, dicek persyaratannya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kualifikasi pendidikan Mbak, kan sekarang juga seperti yang kita lihat di media ataupun di media sosial seringkali ada yang clickbait tentang kualifikasi pendidikan, terutama tentang jurusan yang dibutuhkan. Nah, mumpung ada Mbak Konita di sini, bisa nggak sih dijelasin bidang pendidikan apa yang dibutuhkan dalam seleksi CASN tahun 2021 ini, Mbak? Buat yang penasaran, ini kita bisa lihat. Yang pertama itu ada keperawatan dan nurse, kemudian yang kedua hukum, yang ketiga kebidanan,
yang keempat administrasi negara, dan yang kelima manajemen. Tapi dengan catatan, dalam satu formasi ini bisa ada terdapat kemungkinan kelompok kualifikasi pendidikan yang saya sebutkan tadi itu bersaing dengan kualifikasi pendidikan lainnya. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa disilahkan dicek di pengumuman masing-masing instansi. Oh gitu, jadi mungkin jabatan yang bisa diisi oleh multidisipliner seperti itu ya Mbak ya? Oke, Mbak tadi kan dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan yang sudah kuliah ya Mbak ya, sudah S1 atau lebih tinggi di atasnya. Sedangkan untuk yang bagi rekan-rekan ASN nih yang baru lulus SMA tapi ingin menjadi ASN, ada nggak sih Mbak kesempatan itu? Dan kalau ada, formasinya apa aja Mbak? Ya, kalau untuk yang SMA kita ada buka juga. Untuk SMA 5 jabatan terbanyak itu sebagai penjaga tahanan, polisi pamong praja pemula, pengadministrasi penanganan perkara, pengawal tahanan atau narapidana, petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Wah, makasih banget Mbak Koni, udah informasinya jelas, lengkap, mulai dari jumlah formasi, terus pembagian CPNS dan P3K, kemudian juga instansi mana aja yang paling banyak membutuhkan formasi CASN, kemudian juga kualifikasi pendidikan juga sudah disebutkan dengan jelas tadi. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari netizen mengenai pertanyaan yang mereka lontarkan di Instagram maupun Twitter Kementerian Pan-RB. Karena sebelumnya kita sudah membuka kesempatan bagi netizen untuk bertanya mengenai formasi seleksi CASN 2021 ini. Oke Mbak Konita, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama datang dari Twitter dengan akun @firzanova. Pertanyaannya, apa bedanya seleksi CPNS dan P3K? Ya, kalau untuk CPNS dan P3K, CPNS itu hanya bisa dilamar dengan usia rentannya 18 sampai 35 tahun seperti yang tadi saya sebutkan. Sedangkan untuk P3K itu di atas 35 tahun masih bisa melamar. Dan untuk seleksinya sendiri, kalau untuk P3K mereka itu tidak perlu ikut SKD dan SKB. Namun ada seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Oke, jadi memang ada sedikit perbedaan ya Mbak ya. Mungkin detailnya bisa dilihat di Permenpan nomor 28 dan nomor 27 tadi ya? Iya. Oke. Pertanyaan kedua muncul dari akun Instagram dengan @natashadea10. Pertanyaannya, tahun ini masih ada formasi untuk cum laude nggak Min? Mungkin maksudnya untuk formasi khusus secara keseluruhan kali ya? Iya. Langsung Mbak Konita bisa jawab? Ya, kalau untuk formasi khusus itu ada, sama seperti tahun lalu, kita buka formasi khusus untuk cum laude, diaspora, disabilitas, dan juga putra-putri Papua. Jadi buat teman-teman nih yang cum laude bisa daftar di formasi cum laude, dan juga untuk yang diaspora bisa daftar di formasi diaspora. Nah, tahun ini pemerintah juga aware loh terhadap teman-teman kita yang dari penyandang disabilitas, sehingga ada formasi khusus untuk disabilitas dan juga teman-teman bisa daftar juga di formasi umum. Oh, jadi formasi disabilitas bisa mendaftar di formasi umum ya? Bukan, maksud saya untuk penyandang disabilitas dia bisa memilih mendaftar di formasi khusus untuk disabilitas atau dia bisa mendaftar di formasi umum dengan persyaratannya sesuai dengan Permenpan itu. Oke. Ya, dan ada juga formasi putra-putri Papua buat teman-teman yang dari Provinsi Papua atau Papua Barat bisa daftar di formasi khusus Papua Barat. Oke, lengkap banget tadi Mbak Konita udah menjelaskan terkait formasi khusus, jadi nggak cuma untuk cum laude doang ya Mbak ya, tadi ada disabilitas, ada diaspora, terus ada putra dan putri Papua dan Papua Barat ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga kembali lagi dari Twitter, datang dari akun @rizal_andrea14. Min, info dong soal P3K Guru please. Nah, gimana nih Mbak tentang P3K Guru, ada informasi apa yang bisa di-share? Ya, untuk tahun ini kita buka khusus untuk P3K Guru. Nah, yang bisa daftar di P3K Guru itu yang pertama yaitu dari THK 2. Kemudian dari guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik.
guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan lulusan PPG, lulusan pendidikan profesi guru. Jadi untuk P3K guru ada 4 kriterianya ya. 4 kriteria yang bisa Tadi daftar. ada yang THK 2, Iya. guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan juga lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Oke Mbak. Selanjutnya, dan pertanyaan terakhir pada segmen kali ini. Iya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Instagram dengan akun @berta282828, 28 sampai 3 kali nih. Ditanya, Min, beneran nggak sih tes P3K guru bisa sampai 3 kali? Gimana sih maksudnya? Nah, gimana tuh maksudnya Mbak Konita? Benar, untuk tahun ini tes P3K guru 3 kali. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa ya kita bahas di episode selanjutnya aja. Oke, kita akan punya episode selanjutnya tentang P3K ya. Oke, sepakat Mbak. Tadi kita udah ada 4 pertanyaan, kurang lebih itu 4 pertanyaan yang kita rangkum dari sekian banyak pertanyaan, kurang lebih pertanyaannya sama, jadi kita rangkum dalam 4 pertanyaan tersebut. Dan untuk selanjutnya, kita masih akan banyak lagi informasi menarik terkait ASN yang akan kita bahas di ASN Corner. Jadi stay tune terus di akun Kementerian Pan-RB ya. Ya, terima kasih sekali Mbak Koni atas waktunya untuk mampir ke ASN Corner episode 1 ini yang telah menjelaskan panjang lebar mengenai formasi dalam seleksi CASN 2021. Mungkin Mbak Koni ada yang ingin di-share kepada rekan-rekan ASN di luar sana? Ya, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan para pejuang MIP untuk membaca persyaratan dengan teliti sebelum mendaftar, supaya teman-teman bisa bergabung bersama ASN dan bangga melayani bangsa. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Koni atas waktunya untuk hadir di ASN Corner. Dan juga terima kasih bagi rekan-rekan ASN yang telah menonton acara ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu dan mencerahkan mengenai seleksi CASN tahun 2021. Dan kami tunggu di ASN Corner berikutnya.